kontaknya dinyalain, jreng, motornya jalan di situ baru ada cahaya. Nah, waktu ada cahaya itu sebelum Mas Wahyu pergi, dia ngelihat ada 2 orang, itu si ibu-ibu tadi sama si bapak-bapak tadi lagi berdiri di tepat di bawah gundukan tanah itu loh. Ini kan atasnya udah bambu-bambu semana. Mereka berdua berdiri di sana. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Cerita selanjutnya datang dari salah satu kawan subscriber juga, namanya Mas Wahyu, di salah satu kota di Jawa Tengah yang nggak mau disebutin nama kotanya apa. Sebuah pengalaman yang pernah Mas Wahyu alami sekitar 20 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2000-an. Jadi ceritanya waktu itu, Mas Wahyu itu punya seorang guru spiritual begitu, yang biasa disebut sama teman-temannya, sama Mas Wahyu juga, itu sebagai Pak Kiai. Usianya udah sepuh waktu itu, udah sekitar 70 hampir ke 80 tahun. Dan nggak sedikit yang belajar sama Pak Kiai itu ya, termasuk Mas Wahyu dan beberapa orang kawannya. Nah, sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke Mas Wahyu tadi, kisahnya Mas Wahyu. Sekitar 20 tahun yang lalu, Mas Wahyu masih muda lah, tapi nggak disebutin usianya berapa, tapi termasuk masih muda. Dia bekerja sebagai seorang debt collector, dan karena pekerjaannya itu ya, dia itu kayak ada satu kebutuhan. Gimana caranya ya supaya orang yang ditagih itu nggak ngajak gelut gitu, maksudnya nggak ngajak ribut. Orang yang ditagih itu nurut, gampang nagihnya, jadi itu akan ya lebih ngirit tenaga, lebih ngirit waktu juga, nggak perlu ada nyari sana sini, udah kayak gitu didatengin penuh ancaman, mukanya nggak ada yang bersahabat kayak gitu. Itu fakta di lapangannya, kata Mas Wahyu itu seperti itu. Kerja beratnya sebagai seorang debt collector adalah ya hal-hal yang seperti itulah sama orang-orangnya ya. Dan dia jadi berpikir nih kayaknya butuh kayak sesuatu yang bisa bikin para kliennya itu lebih tenang gitu, lebih jinak, nggak ngamukan, nggak kayak gitulah, pokoknya gampang nagihnya gitu. Akhirnya dia pun nanya-nanya kan ke beberapa temannya, kalian itu punya nggak sih kenalan begitu yang bisa, yang punya ilmu gitulah, supaya ini orang-orang tuh yang ditagih jadi pada nurut gitu. Wah, ada, tapi sebenarnya bukan kayak gitu sih, cuman aku emang ada. Ini salah satu temannya Mas Wahyu ya. Aku ada kenalan, dia itu orang pinter, tapi nggak tahu kalau untuk urusan kayak gini. Mungkin mirip kayak pengasihan gitu ya, supaya orang tuh jadi kasihan sama kamu gitu. Iya lah, pokoknya kayak gitulah, apapun sebutannya. Nah, aku ada, tapi nanti gini aja, aku coba kenalin, tapi begini, ini tuh bukan kayak kamu minta sama dia dibikinin ini terus udah kelar gitu, enggak. Kamu itu harus belajar dulu sama dia gitu, ngaji katanya. Oh gitu ya, iya kamu tuh harus ngaji dulu. Ada prosesnya lah, nggak gampang, tapi emang ya ilmunya tuh ilmu paten katanya kayak gitu. Wah boleh tuh, menarik, lama nggak ngajinya.
Ya terserah kamu gitu, nanti kalau emang kamu udah dapet, ya udah mau keluar, kata temannya tuh kayak gitu. Dan akhirnya Mas Wahyu pun karena itu ya saking butuhnya hal seperti itu, ya udah deh, apapun itu. Sebenarnya gini, Mas Wahyu waktu itu berpikir kalau harus ngaji-ngaji kayak gitu males juga gitu kan, makan waktu, makan tenaga juga nih. Terus nanya lagi, emang ngajinya kapan? Ya terserah kamu longgarnya kapan, kamu datang aja ke sana, sowan gitu. Nanti ya udah ikutin aja apa yang ada di sana, katanya seperti itu. Oh gitu doang, jadi waktunya bebas nih. Iya bebas, kalau kamu ada waktu ke sana, kamu ada waktu ke sana, ya paling nggak sampai Pak Kiai kenal lah sama kamu, katanya. Oh gitu, oke. Akhirnya Mas Wahyu pun setuju. Singkat cerita, kurang lebih sekitar 3 hari kemudian setelah obrolan itu, Mas Wahyu minta diantar. Yuk anterin ke sana, katanya. Aku mau ngaji gitu. Weh, hebat nih, udah mau jadi calon santri, kata temannya kayak gitu. Ya apapun itulah, yang penting tagihan lancar, kata Mas Wahyu kayak gitu. Udah, Mas Wahyu pun berangkat ke sana sama temannya. Wah, tempatnya begini ya, katanya. Iya tempatnya, kamu kenapa gitu? Itu pertama dalam hati temennya ngomong, kamu kenapa? Kok tempatnya kayak gini? Ya emang kayak gimana menurut kamu gitu? Menurut kamu gubuk gitu, terus di dalamnya ada ininya, ada dukunnya kayak gitu. Bukan, ini bukan. Lah ini kan pesantren, katanya. Ya emang iya pesantren, kan aku bilang kamu ngaji dulu, nanti dari situ kamu dapat ilmunya gitu. Oh begitu ya, ya udah ya wis, tak coba, katanya, tak jajal nih, katanya. Ngaji dulu deh. Akhirnya apa? Mas Wahyu pun gabung ke situ dengan para santri yang ada di sana. Kebetulan waktu hari pertama Mas Wahyu hadir di pengajian, yang ngajar itu bukan Pak Kiainya, tapi ada ya mungkin asistennya begitulah. Kayak mantan muridnya yang udah lulus, nah dia ditugasin buat ngajar santri-santri yang baru. Mas Wahyu ngomong, itu Pak Kiainya kok masih muda, katanya. Bukan, itu bukan Pak Kiai, itu ini itu muridnya, asistennya gitu. Oh begitu ya, pantesan masih muda, kirain itu Pak Kiainya. Ntar dulu, kalau ini udah kelar biasanya nanti Pak Kiai datang gitu. Nggak lama setelah itu Pak Kiai datang ke sana. Ini Pak Kiainya. Nah iya, ini baru bener. Oh ini pantas Pak Kiai, udah kelihatan, katanya. Oh ya udah, kamu diem aja gitu, dengerin aja, katanya. Iya didengerin. Nah di situ dikasih istilahnya Mas Wahyu tuh jiping, ngaji kuping gitu ya, kayak cuman ngedengerin doang, ngedengerin orang ceramah begitulah. Nah Pak Kiainya tuh ngomong, ngebahas sesuatu yang berhubungan, entah kenapa ya, ini kata Mas Wahyu juga kok pas banget gitu. Yang dibahas itu perihal hutang piutang gitu. Dalam hatinya Mas Wahyu, wah ini Kiai top, katanya. Kok tahu isi hatiku gitu. Ngomong kan ke temennya, ini kok pas banget sih, aku mau ngomongin masalah narikin utang kok yang dibahas beginian. Jangan GR, ini emang dari kemarin sebelumnya itu lagi ngebahas itu gitu. Itu lagi ngebahas, emang ini nerusin materinya. Oh kayak gitu. Aku pikir pas gitu kan. Oh iya. Di situ Mas Wahyu pun mulai belajar perihal hutang piutang gitu. Ada aturan-aturannya gitu ya. Mungkin kawan-kawan lebih tahu lah. Terutama di ini ya, di Islam gitu. Di Islam, ini konteksnya di Islam. Ya hutang piutang tuh harusnya seperti ini. Ada aturannya. Itu juga demi kemaslahatan umat juga kayak gitu. Biar nggak ada yang dirugikan. Baik pihak yang menghutangi maupun pihak yang dihutangi kayak gitu. Udah. Hari itu ngaji pun selesai. Dan Mas Wahyu bingung. Bro, kayak gini doang, kapan dapat ilmunya? Ya sabar, katanya sabar. Nanti dulu nih, nanti aku minta sama, ada namanya Mas Muji gitu. Nanti aku minta izin sama Mas Muji buat ketemu sama Pak Kiai, katanya. Oh begitu, oke. Berarti jalurnya begitu ya? Iya jalurnya harus begitu. Temennya acara itu pun selesai, Pak Kiai udah minggir ke dalamnya ya, ke rumahnya begitu. Nah, temannya Mas Muji, ayo ke sana yuk. Aku mau bilang ke Mas Muji. Mas Muji tuh mana? Itu tuh yang duduk di sana. Udah akhirnya temennya ke sana, Mas Wahyu ngikut di belakangnya. Nun sewu Mas Muji, ini ada teman saya punya masalah begini, tapi itu kata Mas Wahyu nyampeinnya tuh dibisikin.
Mas Wahyu sendiri juga nggak ngomong apa yang diomongin, nggak tahu apa yang diomongin sama temannya itu. Dibisikin kurang lebih seperti itu ya nyampeinnya. Ini ada teman saya punya masalah seperti ini, dan ada maksud dan tujuan untuk bertemu sama Pak Kiai. Kalau boleh, ya semoga bisa gitu hari ini ketemu. Nah akhirnya si Mas Muji pun, oh iya ya sebentar ya Mas ya, Mas Muji ke sana pergi, kayaknya minta izin sama Pak Kiai. Ya mungkin kurang lebih gambarannya Pak Kiai nuwun sewu, ini ada orang begini mau ketemu sama Pak Kiai gitu. Boleh enggak? Oh ternyata jawaban dari Mas Muji itu boleh, silakan monggo Mas. Akhirnya diantar sama Mas Muji tadi. Diantar ke dalamnya, Pak Kiai udah duduk di situ. Udah duduk di sofa dan Mas Muji itu duduknya di bawah ya. Jadi kayak adab lah kayak gitu. Ada orang tua duduk di atas, Mas Muji duduk di bawah, temennya Mas Wahyu juga duduk di bawah. Nah, Mas Wahyu di situ, oh ada sofa kok kenapa duduknya di bawah gitu kan. Oh iya, sopan santun kata Mas Wahyu tuh begitu dalam hatinya. Bener, nah akhirnya si Pak Kiai tadi, bukan si Pak Kiai ya. Pak Kiai tadi itu nanya ke siapa? Mas Muji. Mana orangnya Ji yang mau itu, katanya mau belajar, kata Pak Kiai itu. Oh niki Pak, ini Pak Kiai, ini yang mau belajar namanya Mas Wahyu. Akhirnya Mas Wahyu pun di situ ngenalin diri, iya Pak Kiai, saya Wahyu, saya tuh mau belajar gitu. Kamu mau belajar apa katanya? Disampaikan sama Mas Wahyu dengan sejujur-jujurnya. Jadi gini Pak Kiai, saya tuh kerjaannya kan narikin utang ke kampung-kampung, dan itu susah banget Pak Kiai. Orang kalau yang ditarikin utangnya itu pada ngajakin ribut. Terus gimana kata Pak Kiai? Ya maksudnya kamu mau apa gitu? Ya gitu Pak Kiai. Ini kan kerjaan yang cukup berat Pak Kiai. Godaannya tuh banyak banget. Apalagi gitu, kamu pernah ngalamin apa lagi? Pak Kiainya jadi penasaran katanya waktu itu. Kamu pernah ngalamin apa lagi selama kerja itu? Pernah satu hari Pak Kiai, nuwun sewu Pak Kiai, saya nagih utang ke ibu-ibu. Bukannya disodorin duit, tapi disodorin yang lain Pak Kiai. Ya yang kayak gitu-gitulah, yang nggak bener, yang nggak baik. Makanya itu tadi saya tuh pengen pakai jalan pintas, gimana caranya nih biar orang bisa nurut. Nah katanya itu ada ilmu semacam itu Pak Kiai. Nah saya kemarin cerita sama si ini temennya ya. Nah sayang temennya Mas Wahyu ini nggak boleh disebutin namanya gitu. Ya udah makanya manggilnya temennya aja. Makanya saya kemarin cerita sama si ini, dan ya kata si ini ada yang bisa Pak Kiai katanya begitu gitu. Oh begitu ya. Oh iya ya. Gampang itu kata Pak Kiai. Gampang gini aja. Tapi intinya kamu harus sabar ya. Kamu harus sabar dan kamu harus pinter katanya begitu. Oh Pak Kiai pinter nggak katanya? Ya lumayan Pak Kiai katanya. Kadang pinter kalau masalah duit saya pinter, tapi kalau masalah yang lain nggak terlalu Pak Kiai. Masih bercanda-canda. Pak Kiainya juga enak katanya, jadi bisa diajakin bercanda. Nah seperti itu. Ya udah, itu kuncinya tadi. Sabar, kamu ngaji di sini dulu sabar ya. Kenalan sama orang-orang yang ada di sini, ini saudara-saudara semua, santri-santri, sama Mas Muji juga nanti. Ya sering-sering datang ke sini nanti. Kalau udah waktunya saya kasih ilmunya begitu. Ya udah. Hari itu pun selesai, mungkin durasinya kurang lebih sekitar 10 menit. Mas Wahyu ketemu sama Pak Kiai tadi. Dan setelah itu Mas Wahyu pun pamitan. Udah mereka pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan sama temennya, kan mereka naik motor. Mas Wahyu yang nyetir, si temennya yang bonceng. Bro, ini yakin nih kayak gini gitu. Ini sih nanti aku bukannya dapat ilmu, tapi aku jadi santri katanya. Ya kan sekalian gak apa-apa, sekalian belajar ngajinya, ilmunya juga kamu dapat gitu. Terus yang kekuatan yang kamu harapin itu juga nanti dapat sendiri, kata temannya tuh seperti itu. Oh ya udah wes, nanti ya tak coba ya seminggu katanya, kata Mas Wahyu seperti itu. Udah, Mas Wahyu pun sampai ke rumah, dan keesokan harinya, hari-hari berikutnya, hari-hari selanjutnya Mas Wahyu tuh mulai rajin ke sana.
Awalnya sehari, 2 hari, 3 hari, Mas Wahyu masih diantar sama temennya, masih janjian. Ayo ke sana yuk gitu. Nyari ilmu katanya, biar sakti kata Mas Wahyu seperti. Oh iya, ayo berangkatlah mereka ke sana. Setelah 3 hari, temannya Mas Wahyu itu bilang, yuk kalau misal kamu mau berangkat ke sana sendirian ya nggak apa-apa katanya. Nggak usah sama aku, nggak usah bareng-bareng begini, nggak usah runtang-runtung begini terus kata temannya itu. Oh ya udah kalau kayak gitu nggak apa-apa wis, di sana juga ada Mas Muji, juga udah ada beberapa kenalan Mas Wahyu ya. Akhirnya ke sana berangkat sendirian. Itu mulai secara rutin dilakuin sama Mas Wahyu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai hampir 1 bulan. Di situ Mas Wahyu tuh sadar, ini aku ngaji begini, aku jadi santri, kok aku nggak dapet itu ya, ilmu pengasihan itu gitu. Kerjaku masih begitu aja, ketemu sama orang masih dimarahin, ngajakin gelut. Tapi dipikir-pikir memang ada sih satu hal yang berubah dalam diri Mas Wahyu. Kalau dulu ngedatengin orang, terus orangnya udah pasang badan gitu ya, wah udah bawaannya nggak enak aja. Mas Wahyu itu kan bawaannya deg-degan dan ikut pasang badan juga gitu, kuat-kuatan mental. Tapi entah kenapa belakangan, mungkin seminggu terakhir, ada yang berubah dalam diri Mas Wahyu untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Orang-orang yang marah begitu ya, Mas Wahyu itu cenderung lebih tenang. Dia bisa mengendalikan diri sendiri. Berusaha menjelaskan malah kadang, Bu, tujuan saya ke sini tuh baik-baik. Saya mau menagih hutang. Ibu dulu pernah punya hutang. Misal ini contoh aja ya. Pernah punya hutang segini. Nah, ibu baru setor segini. Totalnya segini, Bu. Dan hari ini itu ibu ada kewajiban buat bayar segini. Kalau ibu nggak bayar hari ini tuh nanti kesananya makin numpuk, Bu. Malah makin berat gitu. Saya berharapnya sih ibu cepet lunas. Udah setelah itu jangan hutang lagi, Bu. Kayak gitu malah jadi komunikasinya tuh lebih bagus dengan klien-kliennya itu. Dan mungkin nggak semuanya ya, tapi hal itu tuh mulai berpengaruh ke beberapa kliennya yang suka marah-marah itu. Oh gitu ya Mas ya, yang mereka tadinya mau marah jadi ikut adem juga. Akhirnya, Mas, saya ada uangnya cuman segini gitu. Oh enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, ini tetap saya masukkan ke sini. Nanti kayak gitulah, yang penting ibu rutin setor aja, pelan-pelan aja, nggak usah dipikirin Bu. Ibu nggak usah takut, saya kesini juga nggak mau ngajak berantem. Dan kurang lebih dalam waktu seminggu gitu ya, itu satu persatu yang tadinya tuh susah alot-alot begitu ya, ini mulai gampang-gampang loh. Mulai bersahabat gitu, mulai bisa diajak ngobrol, ditawarin rokok bareng kayak gitu, rokokan di rumahnya. Itu udah kayak, wah ini ya mungkin ilmunya kata Mas Wahyu. Tapi bukan, ini mungkin karena dari akunya aja sekarang bawaannya adem. Aku udah ngaji, kata Mas Wahyu tuh masih berpikir seperti ilmunya belum dapet ini. Aku belum ketemu sama Pak Kiai, belum ditransfer gitu katanya. Oh ya udah. Nggak apa-apa wis, ngaji lagi. Sampai akhirnya di kurang lebih sekitar masuk bulan kedua. Udah di bulan kedua Mas Wahyu ngaji di sana. Tiba-tiba waktu itu kan malam. Ngaji kurang lebih sekitar jam 8 malam. Biasanya sampai jam 10 baru pulang. Nah ini jam 8 malam selepas kerja begitu. Ngaji buat pendinginan, kata Mas Wahyu. Biar tenang, ngaji ke sana datang. Tiba-tiba Mas Wahyu dipanggil sama Mas Muji. Yuk Wahyu sini. Oh kenapa Mas? Ada apa Mas? Itu ditimbali sama Pak Kiai katanya. Dipanggil sama Pak Kiai. Dibawa ke sana sama Mas Muji. Sama temennya juga ikut. Kamu juga ikut ke sini? Ikut. Oh iya. Nah, di situ ketemu sama Pak Kiai. Pak Kiai itu bilang, yuk Wahyu, saya mau minta tolong sama kamu. Kamu lagi sibuk nggak ya sekarang gitu? Oh sekarang enggak Pak Kiai, ini kan saya lagi ngaji Pak Kiai. Oh iya. Maksudnya tuh kamu lagi nggak ngapa-ngapain kan? Maksudnya lagi nggak ada perlu kan setelah ini gitu.
Enggak, soalnya mungkin nanti akan makan waktu cukup lama katanya. Oh enggak Pak Kiai, enggak apa-apa katanya. Ada apa Pak Kiai, mau minta tolong apa? Ini saya mau minta tolong. Kamu tahu desa ini enggak? Oh tahu Pak Kiai, yang di sana kan, yang di seberang sungai gitu. Iya, ke desa itu. Ada apa Pak Kiai? Ini saya mau nitip ke kamu, mau minta tolong sama kamu. Tolong dibawain bungkusan ini, bingkisan ini ke salah satu orang yang ada di sana. Alamatnya ada semua di sini, udah tertulis. Kamu mau nggak? Bersedia nggak? Kalau enggak juga nggak apa-apa loh katanya. Oh nje Pak Kiai, nggak apa-apa, saya coba Pak Kiai. Kapan? Sekarang Pak Kiai. Iya sekarang kalau bisa. Nggak apa-apa ya, kamu malam ini nggak ngaji dulu, nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa Pak Kiai, iya nanti ngajinya sambil di jalan aja katanya. Oh begitu ya Pak Kiai. Iya gitu, ngaji di jalan itu lebih enak gitu. Di situ pikirannya Mas Wahyu tuh berpikir ngaji di jalan apaan gitu ya. Udah yang penting jalan aja, manut sama Pak Kiai. Dikasih bingkisannya, minta tolong ya Wahyu ya, minta tolong gitu. Ini tolong dijaga baik-baik. Sama ini kalau ada yang jual pisang rebus di jalan, minta tolong Pak Kiai dibeliin gitu. Oh begitu Pak Kiai, nanti saya coba cari di jalan ya. Kalau ada Pak Yai, kalau nggak ada gimana? Nggak ada juga nggak apa-apa. Ini kalau ada. Oh nje. Ya udah saya berangkat sekarang Pak Kiai. Oh ya silakan, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wahyu pun berangkat sendirian kali ini. Bro mau ditemenin nggak, kata temennya. Nggak usah, ini kampung itu dekat kok. Kelihatan dari sini katanya. Oh kelihatan sombong amat. Jauh kali dari sini, setengah jam lebih. Oh iya, tapi santailah, aku tahu kesana, jalan kesana. Intinya seperti itu. Setelah ketemu Pak Yai, Mas Wahyu ambil motornya, bingkisannya itu ditaruh di motornya, itu motor bebek ya. Motornya bingkisannya tuh taruh di depan sini, nggak tau lah, pokoknya bilangnya di depan. Berangkatlah Mas Wahyu sendiri, pakai jaket, pakai helm. Menuju ke kampung yang dibilang sama Pak Kiai tadi. Kampung yang masih kampung banget. Lokasinya tuh masih kampung banget. Jadi tempatnya Pak Kiai itu aja udah kampung ya. Ini lebih masuk ke dalam lagi, lebih kampung lagi. Tapi di sana datarannya bukan dataran yang naik turun gitu, enggak. Termasuk yang landai secara geografis. Masuk ke sana, wah jalanannya sepi banget. Masih sore padahal itu ya. Waktu itu kan baru sekitar mungkin jam 8:30 kali ya. Masih sore, ke sana berangkat sendirian. Yang diingat-ingat itu cuman ya pertama tujuannya ke kampung itu sama pisang rebus gitu. Pokoknya pisang rebus pesanan Pak Kiai ini. Kalau dipikir-pikir, kalau jalurnya ke sini gimana aku bisa dapat pisang rebus? Pisang rebus kan ke sana, daerah yang agak ramean, daerah yang ke kota. Ini kan masuk ke kampung, mana ada orang jual pisang rebus gitu ya. Udah jalan terus ke sana. Di satu titik Mas Wahyu itu ngelihat ada sebuah warung kecil, warung dari kayak saung begitu ya, warung gubuk. Di sana ada beberapa orang yang lagi duduk-duduk, dan di situ Mas Wahyu kan nengok begini kan, waduh warung di sini. Di situ, nah gayung bersambut gitu ya, lagi nyariin pisang rebus, ngelihat begini, tapi begini posisinya. Mas Wahyu itu udah mau ngelewatin warung tadi, dia masih sisa ngeliatin yang itu di mejanya situ di depan. Ada piring isinya tuh pisang rebus, dan itu tuh kelihatan uapnya gitu, karena di dalam warung itu kan ada lampu gitu. Kelihatan uapnya. Wah, pisang rebus, berarti di sini nih yang dimaksud Pak Kiai nih. Tapi ya itu tadi, Mas Wahyu antar dulu, ini tugas pertama dulu, nganterin paket ini, baru setelah selesai tugas kedua beli pisang rebus. Lanjut ke sana, dicari muter-muter, nanya-nanya ke beberapa penduduk yang memang masih ada di sana, masih pada melek gitu ya. Pak, rumahnya Pak Jalal di mana ya Pak ya? Oh, rumah Pak Jalal lurus aja ke sana. Akhirnya ya udah, terima kasih Pak, ke sana. Sampailah di depan sebuah rumah yang umum seperti rumah-rumah yang lain yang ada di situ. Ini nih rumahnya Pak Jalal nih. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dari Pak Kiai ya katanya. Iya betul Pak Jalal, ini Pak Jalal ya. Iya betul saya Pak Jalal. Iya saya udah nungguin gitu. Oh iya ini Pak, ada titipan dari Pak Kiai ini gitu. Oh iya terima kasih. Mau ini dulu, mau mampir dulu, mau medangan dulu katanya. Enggak deh Mas Jalal terima kasih. Saya mau langsung aja gitu ya. Soalnya udah malam takutnya kemalaman. Sekalian mau kasih kabar Pak Kiai kalau paketannya udah sampai gitu. Udah diterima langsung sama Pak Jalal. Oh kalau kayak gitu ya terima kasih, hati-hati ya. Sekalian ini tadi ada pesanan Pak Kiai mau beli pisang rebus tuh di warung itu gitu. Di warung yang ada di kebun sana. Warung di kebun sana. Di situ mukanya Pak Jamal katanya Mas Wahyu itu sempat menangkap agak warung ya. Oh ada warung ya sekarang ya kata Pak Jalal seperti itu. Iya itu Pak, Mas Jalal itu yang di kebun ini yang ada di bawah kebun bambu itu. Di situ ada warung Pak gitu. Oh mungkin baru kali ya, saya tuh nggak lihat soalnya. Udah akhirnya ya udah ya Mas Wahyu hati-hati ya. Bilang hati-hati ini tuh sambil senyum sambil mesem gitu seolah-olah ada sesuatu yang disembunyiin sama Mas Jalal itu. Udah akhirnya apa? Mas Wahyu pun pamitan pulang, balik lagi lewat jalur yang sama, permisi sama orang yang tadi ditanyain, permisi gitu, makasih Pak udah ketemu sama Mas Jalalnya. Oh iya ya silakan hati-hati di jalan Mas. Jalan lagi ke sana, pisang rebus pokoknya itu yang ada di otaknya Mas Wahyu itu doang, pisang rebus pokoknya harus beli pisang rebus nih, berapa nih, 10.000, 20.000 yang ada semuanya diborong nih kan buat Pak Kiai. Ke sana lewatin jalur yang sama. Meskipun Mas Wahyu tahu ya jalur daerah situ, tapi ya taunya cuma tahu doang tapi nggak hafal gitu kan, tiap titik-titiknya itu nggak hafal. Itu dipikir-pikir mana warungnya ya, kok rasanya lama banget, kok nggak nyampe-nyampe, harusnya ini udah nyampe nih warung tadi. Tapi ini kok rasanya jalurnya lebih panjang. Udahlah, bodo amat, yang penting jalan, mungkin aku lupa kali. Lewatin jalan yang cukup berkelok-kelok, jalanan kampung kecil kasar begitu. Di samping kanannya itu ada kayak gundukan tanah. Nah di atas gundukan tanah itu udah kayak kebun semua, didominasi sama pohon bambu di situ. Wah ini udah masuk pohon bambu nih, warung itu kan posisinya tadi di bawah pohon bambu persis. Udah lanjut terus ke sana, sampai akhirnya dengan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan dengan saat Mas Wahyu berangkat. Ini Mas Wahyu tuh nyadar ini kok terasa lebih jauh banget ya, dan akhirnya Mas Wahyu pun dari kejauhan udah mulai ngelihat warung tadi. Nah ini jalur lurus panjang nih. Bener tuh kan warungnya ada, kok rasanya lebih jauh gitu. Tapi udah nggak apa-apa, yang penting ketemu. Ke sana, siap-siap. Berhentilah, diparkir motornya di depan warung situ, distandarin Mas Wahyu turun. Sambil terus ngeliatin meja gitu, pisang rebus. Nah waktu itu orang-orang yang pas Mas Wahyu berangkat itu kan ada beberapa orang lagi duduk di meja panjang yang posisinya tuh di depan warung, yang nggak kehalang sama atap ya, jadi langsung ke langit begitu, lebih tepatnya ke ini bambu, rumpun bambu begitu. Itu di situ ada pisang rebus 1 piring penuh. Nah pas Mas Wahyu ke sana, pisang rebusnya mana? Oh masih ada nih, tinggal beberapa biji. Tapi orang-orang yang ada di situ tuh udah sepi, udah nggak ada. Mas Wahyu pun ke sana, permisi Mbak katanya. Oh nggih monggo. Di situ ada seorang ibu-ibu yang mungkin usianya sekitar 40 tahunan. Dia yang ngejagain, sama ada bapak-bapaknya pakai buka baju begitu ya, kaosnya diselamperin di pundaknya dia, itu di posisi belakang. Bu maaf, pisang rebusnya berapaan ya Bu ya? Oh itu pisang rebusnya 2.000-an Mas. Dalam hatinya Mas Wahyu, 2.000-an. Itu termasuk mahal ya? Harga segitu di kampung untuk sebuah pisang rebus itu termasuk mahal gitu. Bayangannya Mas Wahyu itu cuma 1.000-an gitu. Ini kok mahal banget, ini jangan-jangan gara-gara orang dari luar nih kelihatan nih gitu. Bu mahal ya Bu ya gitu. Wah ya emang segitu Mas harganya gitu, 2.000-an. Ya udah akhirnya Mas Wahyu pun ngeluarin duit. Tinggal berapa ya Bu ya?
Itu Mas coba dihitung di depan ada berapa, sama ini masih banyak Mas. Kalau mau yang anget, ya ini, tapi harus nunggu sebentar katanya, mungkin 15 menitan lagi baru mateng. Nah, Mas Wahyu ngeliat ke depan, oh ternyata cuma tinggal 4 biji. Masa iya beliin pisang rebus buat Pak Kiai 4 biji? Malu-maluin gitu kan. Akhirnya mikir, ya udah deh Bu, yang di panci yang lagi direbus itu masih banyak ya Bu ya. Oh iya masih banyak ini Mas gitu, tapi nunggu 15 menitan. Ini belum mateng nanti nggak enak. Oh ya udah saya nunggu aja deh Bu. Akhirnya ditungguin 15 menit, Mas Wahyu pun duduk di sana sambil pesan kopi. Bu, saya sekalian dibikinin kopi deh sambil nunggu. Akhirnya dibikinin kopi sama si ibunya tadi, yang nganterin bapaknya. Dikit-dikit ibunya tuh lagi kayak goreng sesuatu di situ. Dianterin, monggo Mas katanya. Wah, si bapak-bapaknya cuman ngeliat sampai dada doang. Oh nje, matur nuwun Pak, tapi nggak ngeliat ke mukanya waktu itu. Udah sambil nungguin ditiup kopinya. Ini kopi baru bikin kok adem katanya. Tapi cobain lah, bismillah gitu, diminum. Yang tadinya megangnya tangan kiri, itu diganti tangan kanan. Ini gara-gara ngaji nih kata Mas Wahyu itu seperti itu. Ganti tangan, oh ya nggak boleh, harus tangan kanan katanya. Diminum bismillah. Wah, kopinya adem-adem tapi enak kata Mas. Nyalain rokok di situ, nungguin itu ya pisang rebus mateng. Ada beberapa orang yang datang ke situ. Ya apa ya, ini tuh cerita yang mirip-mirip, banyak kejadian seperti ini ya. Kalau misal ada sesuatu dengan warung ya, warung yang aneh-aneh begitu ya, warung gaib seperti itu, ya biasanya orang yang beli itu mereka ngobrol tapi si manusianya tuh nggak ngedenger. Dan ini pun dialamin sama Mas Wahyu. Ada orang ke sana masuk ke dalam tapi kok kayak bisik-bisik nggak ada suaranya, tahu-tahu keluar bawa gorengan, keluar bawa apa kayak gitulah. Wah ini kok warung senyap banget, aneh banget. Tapi di situ tuh syahdu banget, syahdu. Nah si bapak tadi lagi di tengah-tengah Mas Wahyu ngelamun, lagi ngerokok. Bapak-bapak itu keluar warung, Mas ini buat Pak Kiai ya katanya. Loh kok bapak tahu? Iya saya tahu, soalnya Pak Kiai itu udah langganan beli pisang rebus di sini. Udah beberapa kali, ya mungkin udah 10 kali Mas, sering loh Mas. Ada nggak tahu, pokoknya orang-orang yang kami nggak tahu ya, orang-orang baru di sini itu kayak gitu biasanya beli pisang rebus banyak. Terus ya kayak gini, nunggu dulu sebentar. Terus ya itu pas ditanya-tanya buat siapa? Buat Pak Kiai ini. Oh seperti itu ya Pak, ya pantesan Bapak tahu. Iya betul Pak, saya tuh baru ngaji sama Pak Kiai, baru masuk 2 bulan inilah, masih baru. Dan tadi diantar ke kampung situ Pak, ke rumahnya Mas Jalal katanya. Oh Pak Jalal, iya saya tahu. Nah udah mereka ngobrol-ngobrol seperti itu, sempat ngobrol-ngobrol. Dan sebenarnya satu hal sih yang itu kaget, oh ternyata nggak cuma sekali ya, berarti yang disuruh ke sini tuh bukan aku doang, tapi sebelumnya itu udah ada beberapa orang juga yang disuruh hal serupa kayak Mas Wahyu kayak gini. Ya udah Mas, silahkan dinikmati kopinya. Nanti itu sambil nunggu pisang rebusnya kan sambil dicemilin juga enak Mas katanya. Oh nje Pak, si bapaknya tadi bangun masuk lagi ke warung. Dilihat bapaknya kok jalannya aneh ya, bapaknya tuh jalannya jinjit gitu. Wah mungkin ada kelainan di kakinya gitu, atau habis kena beling atau apa kali ya, mikirnya Mas Wahyu seperti itu. Udah masuk bapaknya ke sana, dimakan lah, bener juga nih pisang rebus nih. Itu kan lagi pesanan Pak Kiai di sana masih banyak. Dimakan yang di depan, tam-tam. Masya Allah katanya, ini pisang rebus kok enak banget gitu ya. Pantesan Pak Kiai nyuruh jauh-jauh beli pisang rebus di sini. Ini sumpah ini enak banget loh. Dimakan satu ya, dimakan satu. Yang kedua, pisang yang kedua makannya baru oh iya tadi belum bismillah. Ini jangan lupa bismillah dulu, makan lagi 2. Sampai sisa 4 biji yang di depan itu habis. Dimakan sama Mas Wahyu dan itu tuh katanya enak banget. Udah akhirnya apa? Mas pisangnya udah mateng tapi tunggu sebentar ya, ditirisin dulu biar nggak basah. Oh nje mbak nje katanya, nunggu. Wah sambil kopinya bentar lagi juga habis, pas nih
Ngabisin rokok, kopi habis, pisang matang. Pas banget, perfect kata Mas Wahyu. Udah selesai semuanya. Kopinya habis, rokoknya habis, Mas Wahyu pun, ini Mas, udah pisangnya gitu. Akhirnya diterima sama Mas Wahyu, bayar waktu itu 20.000 kalau nggak salah. Ada 10 biji belinya. 10 biji 20.000, dan Mas ini saya tambahin, ini buat Pak Kiai kan, ditambahin 4 biji lagi. Jadi totalnya itu ada 24 pisang rebus waktu itu. Dibawa pakai plastik. Dicangking begini keluar, ya makasih ya Bu ya. Bapaknya kemana? Oh saya di sini Mas. Astagfirullah, kaget Mas Wahyu. Loh nggak ngelihat bapak di situ kok, ternyata di situ. Iya Pak, saya permisi dulu ya Pak ya. Ini terima kasih banyak, pisang rebusnya udah ditambahin sama kopi sama itunya juga. Terima kasih banyak gitu. Jadi pisang rebusnya aja itu 20.000, sama yang nggak tahu yang sisa-sisanya itu udah dibayar semuanya. Mas Wahyu pun berjalan ke arah motornya, dicantelin, baru mau berdiriin. Mas Wahyu naik begini, mau berdiriin begini, nengok ke sana, Mas Wahyu itu mukanya langsung pucat. Waktu itu dia ngerasanya tuh badan itu jadi lemes, nggak bisa ngapa-ngapa, lemes tapi kaku begitu loh, nggak ada tenaga, tapi bener-bener kaku, nggak bisa digerakin. Itu selama beberapa detik. Mas Wahyu ngelihat di sana itu warungnya udah nggak ada, udah nggak ada apa-apa. Itu cuman kebun bambu yang gelap banget gitu. Dan waktu itu langsung oceklek, kontaknya dinyalain, jeleng, motornya jalan. Di situ baru ada cahaya. Nah waktu ada cahaya itu, sebelum Mas Wahyu pergi, dia ngelihat ada 2 orang, itu si ibu-ibu tadi sama si bapak-bapak tadi lagi berdiri di tepat di bawah gundukan tanah itu loh. Ini kan atasnya udah bambu-bambu semana. Mereka berdua berdiri di sana gitu. Dan begini semuanya, kayak bilang terima kasih gitu ya. Begini semua begitu. Mas Wahyu ngeliatin cuman dari kayak apa ya, sisa dari lampu motor gitu. Jadi nggak kesorot langsung, cuman kelihatan di samping-sampingnya itu. Ya Allah, ini apa, ini apa? Jenje matur nuwun, assalamualaikum. Mas Wahyu langsung ngebut pulang. Di sepanjang perjalanan Mas Wahyu itu terus berpikir, ini apa ya? Kok aku ngalamin begini? Terus maksudnya Pak Kiai itu apa nyuruh aku beli pisang rebus seperti ini gitu. Udah, itu yang pokoknya yang sepanjang perjalanan itu cuman kepikiran kayak gitu. Aku tuh tadi ngeliat setan gitu ya. Terus aku tadi makan pisangnya, ini gimana gitu kan. Aku pengen ketemu sama Pak Kiai, mau minta penjelasan katanya seperti itu. Akhirnya ke sana, sampailah di depan pesantren itu. Yang ternyata pesantrennya itu udah sepi banget. Udah nggak ada orang yang lagi aktivitas di sana. Cuman kelihatan ada beberapa santri aja. Jadi bukan santri-santri lagi ngaji umum gitu, rame nggak. Tapi cuman ada beberapa emang lagi baca-baca sesuatu. Loh kok udah sepi gitu ya. Pas masuk ke dalam di sana, Mas Muji udah nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah lama juga ya. Yuk, kamu lama juga ya. Iya Mas, maaf Mas, tadi ini nungguin pisang rebusnya yang lama nggak mateng-mateng gitu. Oh Mas Muji ini cuma senyum-senyum aja. Oh ya terima kasih. Pisangnya masih ada nggak? Dibuka, masih ada Mas gitu. Alhamdulillah masih ada. Ya udah, sini. Akhirnya apa? Kamu tahu nggak, Wahyu? Tahu nopo Mas? Sekarang jam berapa gitu? Jam berapa sih Mas? Paling jam 10-an kali. Coba lihat jam gitu. Pas ngeliat jam, ini jamnya nyala enggak gitu kan, mastiin gitu. Mas ini beneran Mas jam 1 malam? Iya ini jam 1 malam gitu. Lah nggak mungkin lah Mas, nggak mungkin. Wah aku nggak percaya, ini pasti ngeprank nih kayak gitu. Maksudnya dulu istilah prank belum tenar ya. Maksudnya ini pasti bercanda nih, aku lagi dikerjain ini beneran enggak. Nah nanya si temennya, bro beneran sekarang jam 1? Iya sekarang jam 1 gitu. Nah terus gimana, tadi tuh ngalamin apa aja? Langsung ditanggap sama Mas Muji. Lah ini gimana pisang rebusnya buat Pak Kiai? Pak Kiainya udah tidur katanya, tadi pesen nanti pisang rebusnya buat kita makan-makan aja katanya kayak gitu. Oh gitu, ya udah wis nggak apa-apa wis. Waduh padahal sayang banget nih, harusnya buat Pak Kiai ya gitu. Iya nggak apa-apa, tapi kata Pak Kiai, udah kita makan aja katanya seperti itu. Nah udah di situ dijelasin sama Mas Muji.
Jadi begini Mas Wahyu, ya mungkin jenengan sadar nggak sadar, tapi ada beberapa pelajaran yang bisa diambil harusnya. Terutama ya banyak hal lah, sebenarnya banyak hal kecil-kecil itu yang bisa dipelajari dari jenengan gitu. Kita berangkat dari yang kelihatan aja wis. Tadi ya jenengan manut sama orang tua, diperintah, amanah gitu. Menyampaikan benda ini, barang ini titipannya Pak Kiai, jenengan amanah disampaikan ke Mas Jalal tadi. Itu udah diterima, Mas Jalal udah ngabarin, udah diterima. Nah setelah itu jenengan kan ketemu sama apa? Ini kan yang jual ini. Iya ketemu sama ini. Wah Mas ceritanya panjang Mas yang ini. Iya udah tahu kata Mas Muji, saya udah tahu. Nah di situ ada pelajaran apa yang bisa diambil Mas Wahyu? Jujur aja saya nggak tahu pelajaran apa yang bisa diambil, yang jelas saya ketakutan katanya gitu. Oh ya, coba dipikir lagi, hal-hal kecil aja gitu. Apa sih? Jenengan minum di sana pakai tangan kiri apa tangan kanan katanya. Wah iya, aku tadi saya tuh inget, biasanya kan saya minum hajar-hajar aja gitu, tapi sekarang tadi pas mau minum tangan kiri tuh saya ganti tangan kanan gitu. Oh ya itu satu. Terus yang kedua apa? Pas makan pisang pertama saya lupa baca doa. Giliran kedua saya ingat, oh ya saya belum baca doa. Akhirnya saya pun baca doa kayak gitu. Dan pelajaran yang lain, nggak tahu pelajaran yang lain, saya butuh waktu buat mencerna, kata Mas Wahyu seperti itu. Tapi ya udah malam itu akhirnya obrolan itu pun selesai. Yang intinya Mas Wahyu itu juga menceritakan kejadian atau pengalamannya membeli sesuatu atau berinteraksi dengan sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang sebenarnya nggak ada, tapi waktu itu ada di matanya Mas Wahyu, kelihatan di matanya Mas Wahyu. Itu termasuk yang dibahas juga sama Mas Muji tadi. Sesuatu yang gaib itu ada, tergantung gitu ya. Allah mau ngizinin kamu buat ngelihat atau enggak. Seperti itu, atau seberapa besar keinginan kamu buat belajar, buat ingin tahu. Intinya banyak faktor yang mempengaruhi, kata Mas Muji itu seperti itu. Dan malam ini kamu dikasih rezeki untuk bisa bertemu dengan sosok-sosok seperti itu. Yang ini nih, pisang rebusnya bisa kita makan. Itu kan kompleks kan, pusing kan kamu ininya, nyernaknya kan. Ah pusing kata Mas Wahyu gitu ya. Udah Mas jangan bahas yang itu lagi, yang penting ini pisang rebusnya enak. Tapi ini sama yang di sana jujur aja Mas, enakan yang di sana Mas. Yang di warung yang ini tuh udah nggak terlalu enak. Ya ini emang pisang rebus beneran, ini pisang rebusnya orang, pisang rebusnya manusia. Emang ya udah disiapin lah intinya kayak gitu. Itu buat belajar kamu gitu. Salah satu proses belajarnya seperti itu. Ya udah kurang lebih seperti itu aja ceritanya. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dari perjalanannya Mas Wahyu ini, dan kalau misalnya ada sesuatu yang negatif itu kita buang jauh-jauh gitu ya. Nggak ada sesuatu yang perlu diperdebatkan dalam cerita-cerita seperti ini. Intinya itu tadi, setuju ambil, nggak setuju tinggal dibuang gitu aja. Dan gue mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita selalu dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Selain itu, siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.